Udah lama nggak ngumpul, ini momen yang sangat bagus bahwa kita sudah bisa berkumpul lagi, bisa mulai berkegiatan lagi. Mudah-mudahan kita nanti dapat talenta-talenta muda yang penuh bakat. Siap Pak. Nah, tahun ini kan dua kelompok usia nih Pak, U11 dan U13. Ini kan juga tentu kaitannya dengan proses pembinaan dan investasi jangka panjang yang dilakukan PB Jarum. Seperti apa sih Pak proses pembinaan dan investasi ini Pak? Jadi kita itu di bulu tangkis punya layer, punya lapisan dari umur 19, 17, 15, 13, 11. Nah, setiap tahun kan mereka yang sudah ada di PB Jarum naik terus usianya. Tahun depan tambah 1 tahun. Nah, yang bawah kan kosong, lah, bawah itu harus diisi. Kita tidak mau layer-layer itu ada yang kosong, harus penuh semua. Itu komitmennya PB Jarum. Artinya setiap lapisan usia harus terus terisi ya Pak, sehingga PB Jarum bisa mensuplai atlet-atlet ya Pak. Ya, kalau bolong kita nanti Indonesianya menangis Pak. Oh gitu siap Pak Yopi. Kalau bolong Indonesia menang. Siap Pak. Tapi Pak, kalau kita lihat Pak dari hari ini dengan 2.000 peserta lebih, tentu kan Pak Yopi dan tim PB Jarum juga sangat optimis ya Pak, bisa menemukan bibit-bibit yang berkualitas. Tapi di satu sisi mengutip kata Pak Yopi tadi agak cemot-cemot nih Pak. Ada ribuan orang berkumpul dan PB Jarum juga sudah menggunakan crowd management system ya Pak. Artinya untuk mengatur kerumunan segala macam. Mungkin boleh diceritakan Pak? Dulu waktu zaman kita masih manual, pesertanya 1.200 itu udah deg-degan setengah mati. Itu para krunya itu harus berjuang karena manual waktu itu. Terus dibantu oleh timnya Pasidaka Pak Aben untuk ngasih komputerisasi. Itu sudah mulai lega gitu, mau 1.200 lebih aman gitu. Nah, prediksi yang tahun ini mestinya ya sekitar segitu, 1.500, 1.800. Begitu terlewati, nah kita mulai kok jantung nih, gimana sampai berapa kita nggak tahu loh. Kan kita tidak pernah membatasi, melimitasi nggak mungkin. Akhirnya tembus 2.000, udah mulai belingsatan karena harus mundur. Sampai sekarang tembus 2.300. Itu. Apa yang fantastis ya Pak Yopi? Iya, tapi ya itu kita senang tapi juga kemudian itu panitianya harus bekerja keras untuk melayani mereka agar mereka datang dengan hasil yang baik. Siap Pak Yopi. Baik Pak Yopi, saya berlanjut dulu ke Mas Sigit nih, yang pasti ikutan cemot-cemot juga ya Pak Yopi. Terima kasih bahwa tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana sebelumnya screening diadakan 1 kali. Kemudian untuk tahun ini kita screening diadakan 2 kali. Yang pertama 5 menit, kemudian screening kedua itu 10 menit. Kemudian ada tahap ketiga yaitu tahap turnamen. Nah, dari tahap turnamen itu selanjutnya kita akan memilih masuk ke tahap karantina. Di dalam tahap karantina itu kita akan ada selama 3 minggu. Ada beberapa tahapan nanti di dalam tahap karantina yang akan kita lakukan. Siap. Artinya memang prosesnya. Iya, memang jadi tantangan tersendiri karena dari sekian banyak yang biasanya 1.000 menjadi 2.000 tentunya 2 kali lipat. Dan ini juga kami tidak sendiri, dalam artian dibantu juga sama teman-teman senior saya yang ada di depan. Ini memang sangat luar biasa buat kami dari PB Jarum, dan tentunya kami berharap dengan adanya teman-teman senior-senior saya yang prestasinya luar biasa, kita berharap bisa mendapatkan bibit-bibit yang memang benar-benar unggulan, yang super ya? Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yopi bahwa kita harus memenuhi layer per tahun pelatihan untuk kelanggengan rekomendasi Jarum dan Bulu Tangkis Indonesia. Jadi untuk kali ini seperti sudah dijelaskan oleh Mas Sigit juga, kita mempraktekkan suatu seleksi yang lebih ketat. Artinya kita harus
akan mendapatkan atlet yang lebih terseleksi, baik itu dari kualitas skill, kualitas fisik maupun kemampuan mentalnya, kemudian daya juangnya, dan hal-hal itulah yang akan menjadi perhatian kita. Tahap screening pun itu hanya 5 menit, 8 menit, kemudian dilanjut. Untuk hal ini sudah ada perbaikan bahwa untuk karantina kita waktunya perpanjang selama 3 minggu. Sebelumnya paling panjang itu 10 hari atau kebanyakan 1 minggu sebelum pandemi. Jadi dengan adanya karantina yang lebih panjang, kita harapkan kita bisa mendapatkan atlet yang lebih berkualitas. Siap. Ya tentunya kita kan sesuai dengan visi dan misinya PB Jarum bahwa kita mencetak pemain atlet bulu tangkis tingkat dunia. Tentunya ini adalah di PB Jarum, pembinaan di PB Jarum ini hanyalah sebagai awal perjalanan karir seorang atlet untuk nanti menuju sebagai pemain tingkat dunia. Artinya setelah di PB Jarum kita akan mengarahkan mereka untuk masuk ke pelatnas, dibina di pelatnas, kemudian mereka bisa berkiprah atau perform dalam pertandingan-pertandingan yang diikuti sehingga mereka bisa bersaing di tingkat dunia. Putri, hidup. Ya, kira-kira kita mencari kriteria yang sama ya. Cuma memang mungkin tingkat kesulitannya juga tidak mudah, betul yang dikatakan Kopung. Cuma kita sangat gembira juga karena ternyata respon masyarakat Indonesia terhadap bulu tangkis Indonesia sangat baik. Mungkin juga karena kemarin di pandemi, kemudian ini cuma hanya satu kota. Jadi ya kita berharap di tengah banyaknya peserta kita juga bisa memilih yang terbaik dan dibantu dengan legend-legend yang ada di depan sana. Berarti peran para legend-legend yang hadir. Ya, kita di sini sebagai PB Jarum, tugas kita kan memang membina ya, dari umur yang paling muda sampai kemudian nanti ada jenjang seperti yang dikatakan Pak Yopi tadi 3 jenjang yang akhirnya nanti masuk ke pelatnas. Nah, memang kalau bicara kualitas dari tunggal putri kita harus tingkatkan lagi. Tetapi kalau mau bicara tentang audisi ini, kita punya satu atlet yang bernama Mutiara, itu lolosan audisi. Terus juga dia kemarin juara di Jogja International Series, kemudian ini lagi sedang berangkat ke World Junior Championship. Artinya memang itu langkah yang harus ditempuh dan kita upayakan ya semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan sebagai pembicara. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Mengenai tadi yang pertama dulu kuota, untuk seperti biasanya kita tidak membatasi, tergantung dari kualitas yang kita dapatkan. Kalau kualitasnya super, ya kita bisa banyak. Tapi kalau kualitasnya belum super, ya kita juga tidak memaksakan untuk memenuhi kuota tertentu. Jadi kuotanya itu tergantung dari kualitas. Kemudian apalagi tadi? Tinggi badan Pak. Tinggi badan kita tidak secara spesifik harus tingginya 180, enggak. Ya misalkan loh. Tapi yang paling penting dia punya teknik yang mumpuni, punya naluri, feeling yang bagus. Tadi tidak mau kalah, jadi juangnya luar biasa. Sebelum poin terakhir tetap dia akan terus. Itu yang kita akan. Nah, nanti kalian bisa tanya langsung juga ke para legend yang ada di sini. Mereka pernah mengalami hal itu. Jadi tidak hanya boleh tanya ke sini juga boleh. Para legenda Indonesia dan para legenda PB Jarum. Ya, itu Mbak Wina barangkali bisa menjawab. Di dalam tahapan karantina nanti kita akan ada beberapa tes juga, ada tes fisik nantinya, kemudian ada tes kesehatan, dan juga ada psikotes buat adik-adik yang bisa dikatakan tes penalaran bagaimana melihat kecerdasan mereka dalam bermain. Kalau fisik kan memang sudah umum, kemudian kalau tes kesehatan memang kita mencoba untuk lebih detail lagi, jangan sampai nanti adik-adik yang sudah masuk misalnya ada kesehatan tertentu yang memang ada dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kita menghindari hal itu. Kemudian
di sisi lain untuk tes penalaran atau psikotes itu kan kita melihat kecerdasan atlet atau adik-adik nanti dalam bermain ataupun menangkap sesuatu, apa yang disampaikan pelatih atau bagaimana dalam dia mengatasi kesulitan di dalam lapangan. Contohnya yang Kalau untuk kualitas, kita baru tahu ketika kita memulai audisi besok kualitasnya seperti apa. Tapi kalau jumlah peserta, memang kalau dulu sepertiga, ini sekarang kita seperempat. Artinya 25%-nya putri, 75%-nya putra. Dibilang happy, tentunya enggak. Kita pengennya putrinya lebih banyak lagi. Tapi kita berharap dari 25% itu, kita juga bisa ketemu bibit-bibit berbakat yang nantinya bisa mengharumkan nama bangsa. Dan sejauh ini, kalau melihat track tunggal putri, seperti yang sudah dibicarakan tadi, ada beberapa atlet yang memang kelolosan audisi dan sudah berada di pelatnas. Jadi secara future sebenarnya ada, cuman ya kita baru tahu besok. Untuk jumlah, sekali lagi, tadi Pak Yopi sudah katakan bahwa ya, akan sangat tergantung materi yang akan ada besok seperti apa Mbak Lia. Seperti itu. Iya, terima kasih.